Tasya, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita bakal jawab lagi pertanyaan yang kalian tanyain di kolom komentar, yaitu emang AO sama RO beda apa enggak sih? Kalau kalian penasaran, keep on watching, jangan lupa kasih aku like, comment, share, dan subscribe untuk channel ini. Dan langsung aja ke videonya. Aku berasumsi ya, yang menanyakan adalah belum kerja jadi AO atau RO dan lagi bingung nih penempatannya antara yang dua ini, atau kayak mau ngincar posisi yang mana gitu ya. Jadi jawabannya adalah beda. Udah 15 detik terjawab. Karena udah tahu beda, jadi sekarang aja kita jawab perbedaannya apa aja sih gitu, selain daripada namanya ya, account officer sama relationship officer. Ya sebenarnya segala yang berbau kayak gitu kayak namanya bisa diganti-ganti dan masih mirip-mirip, tapi kurang lebih fungsinya sama. Emang fungsinya jualan ya, jadi marketing, jualanin produk perusahaan ya, kurang lebih seperti itu. Tapi Salvo, kasih tahu aku dong di kolom komentar, kalian tuh lebih suka aku bikin video dengan makeup yang kayak gini atau dengan no makeup seperti biasa ya, yang kayak agak-agak natural. Karena aku nggak tahu kenapa random banget pas mau bikin video ini kepikiran kayak pengen bikin yang warna-warni dikit dah looknya. Oke, jadi kalau di tempat aku dulu ya, aku balik lagi, semua sharing aku di YouTube ini adalah pure berdasarkan pengalaman aku. Untuk account officer sama relationship officer itu pekerjaannya memang benar-benar beda. Relationship officer kerjaannya jadi part of kerjaannya account officer, makanya biasanya kalau anak-anak baru itu dikasihnya di relationship officer, sedangkan kok yang udah lebih senior itu dikasihnya di account officer. Nah, kalau relationship officer itu biasanya lebih banyak fokus benar-benar ke jualan dan menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan customernya. Sedangkan kalau account officer sama jualan juga, tapi fokusnya lebih ke analisa bisnisnya. Jadi kalau dalam hal aku ya, mungkin kalian udah nonton video target, itu kalau account officer lebih banyak memegang debitur atau nasabah-nasabah yang pinjem uang, sedangkan kalau relationship officer atau RO itu lebih banyak pegang nasabah-nasabah yang punya uang banyak di perusahaan itu. Jadi istilahnya kayak orang yang punya duit, yang duitnya bakal diputar untuk dipinjemin gitu. Kenapa yang baru dikasih ke relationship officer? Karena more likely relationship officer itu tidak banyak menganalisa, atau hampir nggak ada lah analisanya, bener-bener pure jualan banget. Jadi kalau kalian orang yang bener-bener gue bisa nih jualan, nah mungkin kalian cocok di relationship officer. Sedangkan kalau account officer itu lebih baik kayak analisa tadi gitu, apakah kira-kira bisa dipertahankan, atau untuk yang baru apakah bisa diberikan fasilitas yang sesuai yang di request, atau kalau nggak sesuai bisa diturunin ke plafon berapa sih batas kreditnya gitu. Tapi jujur Li, ini mungkin di setiap perusahaan posisinya dan job desk-nya bisa jadi beda-beda. Mungkin kalau kalian ada yang kerja jadi AO di perusahaan lain dan job desk-nya beda, feel free banget, atau jadi RO juga feel free buat tulis di kolom komentar ya. Correct me if I'm wrong. Cemio ya, gitu. Jadi karena aku ceritanya basically berdasarkan pengalaman aku, karena aku pernah di dua-duanya. Jadi ya yang aku rasain sih itu ya, pekerjaannya jelas beda, targetnya juga beda pastinya. Karena kalau account officer targetnya lebih diberatkan di debiturnya, di jumlah debitur atau angka kenaikan growth-nya itu dalam berapa miliar, tapi dalam berapa puluh miliar ya. Tapi kalau relationship officer tuh lebih ke jualan yang retail-retail yang kecil-kecil lah, yang kayak KPR, terus KKB yang mobil-mobil, rumah, lebih ke yang apa ya, konsumtif gitu. Dan kalau untuk target asuransi pun itu yang biasanya yang relationship officer lebih tinggi dibandingin yang account officer. Dan terus Jen ya, dan nasabah yang dipegang biasanya bentuknya beda. Jadi kalau account officer itu lebih banyak handle nasabah-nasabah bisnis yang bener-bener punya usaha gitu, baik itu perorangan maupun perusahaan. Kalau yang apa namanya, tapi waktu aku handle kebanyakan perorangan yang punya perusahaan atau yang punya usaha, tapi fasilitasnya atas nama perorangan gitu. Nah tapi kalau di relationship officer itu lebih banyak pegangnya ya bener-bener perorangan gitu, yang mungkin yang pensiunan, yang punya dana pensiunnya ditaruh di investin di perusahaan itu, ditabung, atau yang punya dana mengendap, atau yang mungkin juga orangnya punya usaha karena punya saldo yang gede juga, cuman
usahanya tidak memiliki fasilitas pinjaman. Dan tentunya tipe relationship atau tipe hubungan dengan nasabah itu beda banget ya. Itu yang aku rasain dari dua posisi ya. Jadi kalau pada saat aku posisinya di relationship officer, itu ngerasa lebih lebih bisa deket sama nasabah karena posisinya adalah lebih banyak kita membantu nasabah. Kita bantuin customer butuh hal apa, kita bantu. Butuh operasional, kita bantu. Butuh solusi ya, kita bisa bilang solusi. Butuh misalnya dikasih mau beli rumah tapi gue gak punya duit, dibantuin deh gitu. Nah, itu kita bantu. Tapi kalau di account officer, somehow lebih sulit untuk menjalin hubungan baik dengan nasabah. As in, maksudnya hubungan yang bener-bener kayak gini banget nih, bukan satu lagi tapi udah 5 jari nih, bener-bener udah ikrip banget gitu ya. Nggak tahu kenapa, mungkin karena posisinya adalah kita pegangnya kan nasabah yang ngutang ya pertama. Kedua adalah kadang ya, nggak semua, tapi ini satu dari sekian banyak lah gitu. Kadang ada, apalagi dalam kondisi COVID ya, itu ada yang bayarnya mundur, ada yang bermasalah, usahanya bangkrut dan lain-lain. Nah, kita sebagai account officer salah satu job desk-nya adalah nagihin gitu. Jadi kenapa susah juga mungkin untuk membangun hubungan baik ya, karena kerjaan kita adalah orang lagi susah kita tagih. Basically itu yang aku rasain ya, tapi correct me if I'm wrong ya. Mungkin ada teman-teman yang ngerasa kayak ya itu emang tanggung jawab kita, dan anyway uang yang ditagih adalah hak dari orang-orang yang duitnya ditaruh di situ untuk diputerin. Iya memang, tapi maksudnya borrowernya itu kayak gue lagi susah nih, orang nyari-nyari nih, orang nanya-nanya segala macam, udah tahu lihat aja sendiri kalau orang juga sepi gitu kan. Nah itu makanya kenapa mungkin agak sulit untuk membangun hubungan baik. Tapi terlepas dari itu semua, sebenarnya ya namanya juga kita cuma pegawai ya, jadi di tengah-tengah aja sih adanya antara perusahaan dengan customernya gitu. Dan sebisa mungkin ya, terlepas dari kondisinya sulit ataupun tidak ya, cobalah untuk bisa selalu menjembatani dan selalu berusaha aja buat bangun hubungan baik lah sama customer, karena nggak ada yang tahu, bisa jadi si customer A yang bawa rezeki lebih buat kamu, atau bisa jadi kan kita nggak tahu ya, karir panjang, atau kita tiba-tiba bisa kayak aku tiba-tiba keluar punya perusahaan sendiri segala macam. Dan kalau kayak sekarang, bahkan di perusahaanku yang sekarang itu aku banyak bekerja sama dengan yang dulu pernah jadi customer aku pada saat aku bekerja. Karena dulu aku ada pegang beberapa lah ya yang ternyata kerjaannya relate nih sama kerjaan aku sekarang, sama perusahaan aku sekarang. Jadi nggak ada yang tahu lah kita jalan hidupnya seperti apa. Jadi ya berusaha aja buat selalu jaga hubungan baik. Kok gue jadi ceramah? Kurang lebih itu sih. Oh iya, sama jenjang karir kali ya. Kalau relationship officer biasanya jenjang karirnya lebih ke kebanyakan ya di unit bisnis itu sendiri ya, jualan mungkin naik jadi senior naik jadi manajer dan lain-lain. Tapi kalau account officer atau itu punya jenjang karir yang lain selain dari di tim bisnis atau di tim marketing. Account officer juga bisa jadi punya jenjang karir ke analis kalau mau pindah. Maksudnya pindah tuh nggak di cabang ya, jadi ada unit yang memang khusus pure analisa aja, kayak yang tadi fasilitas-fasilitas yang analisanya disentralisasi. Nah itu ada unit khusus tuh buat analisa. Nah account officer punya kesempatan untuk bisa dipromosikan atau bisa pindah ke unit yang memang pure analisa, sedangkan biasanya kalau relationship officer nggak ke sana. Nah kebanyakan juga karena account officer itu lebih bisa dibilang lebih udah mencakup semuanya lah, mencakup dari marketing bisa, dari analisa bisa. Itu kebanyakan yang untuk ditarik jadi pejabat juga account officer. Jadi kalau misalnya kalian tanya ke aku jenjang karir lebih baik kemana, tentu lebih baik account officer. Tapi balik lagi ke kapasitas kalian masing-masing, karena ada yang banyak kan relationship officer itu, kalau yang dari internal itu yang dari frontliner, yang kayak dari customer service, dari teller, yang kayak gitu. Nah biasanya mereka punya kapasitas yang jauh lebih baik untuk pure jualan dibandingin yang kayak misalnya dari dari unit lain, yang dari back office, yang atau yang anak-anak lulusan accounting. Itu pasti lebih diincarnya di account officer, karena basically secara skill, knowledge, dan mungkin secara kepribadian itu sendiri lebih cocok di ada part analisanya dibandingin pure jualan.
Ya, kalau kalian ditanya posisinya pilih apa antara dua, menurut aku personally ya, cari apa yang sekiranya cocok sama kalian. Kalau kalian ngerasa lebih cocok analisa, well, mungkin bisa pilih sebagai analis atau sebagai account officer. Tapi kalau kalian ngerasa, well, kayak gue jualan banget nih, anaknya di istilah kata dikasih tisu selembar suruh jual harga 10.000 ke orang, juga gue bisa. Nah, itu kayaknya kalian lebih cocok di relationship officer. Tapi sekali lagi aku mau bilang, ini memang kerjaannya tuh full of pressure dua-duanya karena target oriented banget. Jadi kalau kalian ngerasa kayak, aduh gue gak bisa nih kayak di target, you might wanna choose another career. Tapi kalau kalian ngerasa kayak, ini tantangan banget nih, gue mau dapet A atau B, terserah deh. Maksudnya mau dapet A, account officer, B, relationship manager, relationship officer. Ya sama aja lah ya, officer, manager ya kurang lebih. Itu kayak, ya udah deh, yang penting pokoknya gue kerja aja dulu, atau yang penting ada jualan-jualan deh gue bisa. Nah itu go for it aja sih. Oke deh, jadi video segini aja. Hopefully kasih insight ke kalian nih kira-kira kalau kalian harus milih antara dua, lebih milih yang mana? Account officer atau relationship officer? Kasih tau di komen ya. Jangan lupa kasih aku like, comment, share, dan subscribe buat dukung channel ini. Kasih tau aku juga kalau kalian suka sama video ini dan pengen dibikinin video apa lagi sih sama Cijen. So, I'll see you guys on another video. Ciao, ciao!